Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sebentar lagi untuk pendaftaran seleksi P3K tahun 2022 itu akan dibuka. Nah, ada hal-hal yang harus dipersiapkan di awal oleh teman-teman supaya teman-teman tidak menjadi masalah pada saat tahapan seleksi. Artinya, jika nanti terjadi masalah pada saat tahapan seleksi, maka itu akan merugikan, merepotkan, dan bisa juga menggugurkan teman-teman. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yang harus dicek adalah NIK teman-teman yang ada di KTP. Karena jangan sampai NIK Anda yang ada di KTP itu NIK-nya sama dengan NIK yang orang lain. Nah, untuk memastikannya, silakan Anda datang ke Disdukcapil Kabupaten Kota masing-masing. Nanti di Disdukcapil tersebut pastikan bahwa NIK Anda tidak terdaftar atas nama orang lain. Jika setelah dicek ke Disdukcapil ternyata data NIK Anda terdaftar ganda, maka minta kepada petugas untuk memperbaiki dan merevisi NIK tersebut. Kemudian yang kedua adalah masih terkait dengan data yang ada di eKTP, yaitu pastikan nama Anda yang ada di KTP itu sama dengan nama yang di ijazah. Misalnya nama Anda Heri Kurniawan, maka pastikan juga nama di ijazah tersebut Heri Kurniawan. Dan pastikan juga tempat tanggal lahir yang ada di data KTP itu sama dengan data yang di ijazah. Dan jika ternyata ada perbedaan terkait dengan data-data tersebut, silahkan Anda untuk memperbaiki di Disdukcapil Kabupaten Kota masing-masing. Oh ya, hampir kelupaan, termasuk juga data perkawinan yang ada di data KTP. Jika saat ini Anda sudah menikah, tapi ternyata data Anda pada KTP itu belum menikah, maka itu juga harus diperbaiki supaya nanti pada saat Anda sudah dinyatakan lulus dan tahap pemberkasan, Anda sudah tidak repot-repot lagi untuk memperbaiki data tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pastikan ijazah asli dan transkrip nilai asli masih tersimpan di lemari arsip Anda. Karena ijazah asli dan transkrip asli itu wajib untuk diupload pada saat Anda melakukan pendaftaran di sistem SSCASN. Artinya jika Anda mengupload ijazah yang fotokopi, walaupun ijazah fotokopi tersebut sudah dilegalisir, maka dipastikan Anda akan digugurkan pada saat tahapan seleksi administrasi. Jadi sekali lagi disampaikan, untuk uploadan pada sistem SSCASN pada saat pendaftaran itu mengupload ijazah asli dan transkrip asli. Maka bagi Anda yang ijazah aslinya itu sudah hilang atau tidak ada lagi, silahkan untuk mengurus surat keterangan pengganti ijazah di universitas tempat Anda bersekolah dulu. Kemudian yang keempat adalah pas foto. Jadi maksudnya pas foto yang akan Anda upload pada saat pendaftaran nanti itu harus dipastikan adalah pas foto yang terbaru. Jangan sampai ketika Anda mengupload pas foto, Anda menggunakan pas foto yang lama. Karena jika itu sampai terjadi, maka nanti akan merepotkan Anda pada saat registrasi di lokasi titik ujian. Karena registrasi di titik lokasi ujian itu akan dilakukan pendeteksian wajah dengan menggunakan teknologi face scan. Jadi teknologi ini by system. Jadi maksudnya pendeteksian wajah itu tidak dilakukan secara manual oleh petugas registrasi. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Anda menggunakan atau mengupload foto yang lama dan ternyata ketika dilakukan pencocokan antara wajah Anda yang asli dengan wajah Anda yang pas foto tersebut itu ada perbedaan, maka Anda akan ditolak untuk masuk ke ruangan ujian. Jadi tujuan penggunaan face scan ini adalah untuk menghindari joki pada saat pelaksanaan ujian seleksi SKD ataupun seleksi kompetensi bidang. Dan seperti kita ketahui bersama bahwasanya untuk seleksi P3K itu hanya dilakukan seleksi kompetensi. Jadi maksudnya seleksi kompetensi itu terdiri dari seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi manajerial, seleksi sosial kultural, dan wawancara.
Dan seleksi wawancara itu juga akan dilakukan secara sistem, jadi tidak dilakukan secara manual. Kemudian yang terakhir pasti muncul pertanyaan, yaitu kapan pendaftaran P3K 2022 akan dibuka. Jadi bisa disampaikan di sini kepada teman-teman bahwasannya saat ini BKPSDM sedang menunggu surat tentang revisi jumlah formasi yang ada di e-formasi Kemenpan RB, di mana surat tentang revisi tersebut akan dikirim ke Kemenpan RB kepada BKPSDM kabupaten kota masing-masing, termasuk yang provinsi juga. Jadi nanti ketika surat ini sudah turun dari Kemenpan RB ke BKPSDM, maka insya Allah BKPSDM akan menginput kembali kebutuhan formasi di tiap-tiap instansi masing-masing. Diperkirakan surat tersebut itu akan dikirimkan Kemenpan RB kepada BKPSDM kabupaten kota ataupun provinsi. Itu diperkirakan dikirimkan di pertengahan bulan Juni ini. Jika ternyata benar surat tersebut dikirimkan di pertengahan bulan Juni ini, maka bisa dipastikan untuk pendaftaran seleksi P3K 2022 itu akan dimulai di pertengahan Juli tahun 2022. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Jika informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-subscribe dan share juga kepada teman-teman yang lain yang kiranya membutuhkan informasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.